Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di tempat tinggal kita masing-masing, selalu tidak putusnya kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan kita alami. Sebab Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh keadaan apapun, situasi, kesulitan, susahan, tidak membatasi kita, termasuk bentuk-bentuk ibadah. Artinya keterbatasan kita untuk beribadah secara bersama-sama tidak menghalangi kita. Justru kita boleh membawa mesbah-mesbah keluarga kita semakin menyala-nyala di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing, supaya api kemuliaan Tuhan semakin menyebar, semakin bertambah, memberi pengaruh, memberi dampak melalui keluarga-keluarga kita kepada sekeliling kita, lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Mari malam hari ini kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang Allah mau nyatakan bagi kita sebagai berkat rohani yang terus mengisi, mengajar, menuntun, membimbing, menunjukkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menggenapi seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai miliknya, umat yang ditebus dan yang dikasihinya. Haleluya. Baik, kita melihat firman Tuhan malam hari ini sebagaimana tema pada hari Minggu, yaitu Tuhan adalah gembalaku, yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita tahu Mazmur ini, Mazmur pasal 23 menjadi Mazmur yang sangat memberkati banyak anak-anak Tuhan, orang percaya. Mazmur ini menjadi sebuah kebenaran yang sungguh menguatkan, membangun kita, bahkan menolong kita di dalam segala keadaan, karena nyata di dalamnya mengandung sebuah pengertian yang begitu luar biasa tentang Allah, Tuhan yang kita miliki sebagai gembala kita yang agung. Sebagaimana yang kita bicarakan minggu kemarin, bagaimana Allah yang kita miliki adalah Allah yang sangat baik. Bukti kebaikannya dijelaskan, dinyatakan dengan pembukaan ayat ini. Nyatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam segala hal Allah menyatakan kebaikannya dengan tidak pernah membiarkan keadaan kita kekurangan. Itulah tanda bukti nyata Allah kita yang luar biasa. Hal yang kedua yang kita pahami, gembala yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang agung adalah gembala yang mengerti dan peduli, yang tahu persis segala sesuatunya, segala hal yang kita butuhkan, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, bahkan apa yang akan kita alami ke depan. Sebab itu dia menyatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Hari depan kita semua ada dalam rencana Tuhan. Keadaan kita dimanapun kita berada dalam lembaga kelaman, Allah peduli, Allah mengerti, Allah tahu. Sebab itu dia menjadi gembala yang agung buat setiap kita. Dan dikatakan Allah pun bertindak dengan detail dan menyeluruh. Allah selalu bekerja dengan cara yang lengkap, tidak menanggu-nanggu, tidak sebagian-sebagian, tidak bercacat, tidak bercela, detail, menyeluruh, utuh, sempurna. Sebab itu Allah tahu persis apa saja yang kita butuhkan. Allah mengerjakan semuanya itu. Dan karena itu juga kita bersuka cita, kita bersyukur, dan kita patut bangga bahwa kita punya Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, gembala yang agung, yang sungguh menyatakan kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Semuanya ini untuk menyatakan, menegaskan kepada kita bahwa seharusnya sebagai miliknya, sebagai umatnya, sebagai kawanan dombanya, seharusnya kita tidak membiarkan alasan ketakutan dalam hal apapun menjadi sebuah hal yang masih mengintimidasi dalam kehidupan kita. Lebih-lebih dalam kenyataan keadaan kita yang sekarang ini tidak menjadi alasan, karena kita punya gembala yang agung, yang sudah menyatakan kebenaran firman-Nya, membuktikan kuasanya di dalam kehidupan kita melalui kehidupan Daud, hamba-hambanya, para nabi-nabi, sampai rasul-rasul, bapak-bapak gereja, semuanya sampai hari ini Allah telah membuktikan. Tidak ada alasan bagi gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam keadaan situasi kondisi apapun untuk kita menjadi khawatir, menjadi cemas, gelisah, panik, apalagi menjadi takut. Sebab Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan,
Tapi roh yang membangkitkan kita kekuatan, kasih dan pengendalian diri. Sehingga kita tetap mengerti, memahami bahwa kita memiliki Allah Gembala yang agung itu. Ini yang kita bicarakan, 4 hal yang menjadi berkat rohani yang Allah nyatakan melalui tulisan Daud dalam Mazmur 23 ini. Nah jemaat, ketika kita membaca Mazmur 23, selalu saya katakan ulangi, jangan lepaskan dengan pasal 22, pasal sebelumnya. Kita akan bisa memahami pasal 23 dengan lebih baik, dengan lebih sungguh-sungguh lagi memaknai kata demi kata tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Akan semakin nyata karena melalui Mazmur 22, Daud menunjukkan bagaimana Daud menguji dalam dirinya sendiri. Allah itu gembala yang agung, telah teruji, telah nyata, membuktikan, memberikan segala kasih karunia-Nya, segala janjinya, pertolongannya bagi kita sebagai milik kepunyaannya, kawanan domanya. Sebab itu untuk memahami Mazmur 23 sekali lagi, kita harus selalu mengawali dengan Mazmur 22. Sebab Mazmur 22 adalah Mazmur mesianik. Mazmur yang berbicara tentang nubuatan peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua, kemudian ayat yang ke-17 sampai dengan 19, semuanya itu, ayat 9, semuanya, sampai kepada ayat yang ke-25, dan seluruh ayat-ayat itu menjadi sebuah penggenapan janji Allah. Bagaimana segala bangsa akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam ayat 28 Mazmur 22. Semuanya menegaskan seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Siap lutut akan bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya sebuah kebenaran yang kemudian dituliskan kembali oleh rasul-rasul dalam perjanjian baru, mengandung muatan yang begitu kaya akan janji-janji Allah yang kemudian menjadi sebuah kebenaran yang digenapi di dalam perjanjian baru. Sebab itu Mazmur 22 menjadi sebuah mazmur yang sungguh sudah kita bicarakan di minggu yang lalu. Bagaimana menjadi sebuah dorongan rohani yang menguatkan kita untuk kita melihat kebenaran yang semakin dinyatakan sebagai sebuah kumpulan kesimpulan yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya Daud. Yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Nah menarik, bagaimana Allah bisa memakai Daud untuk bisa mengerti, memahami, sehingga Daud dapat menggambarkan Allah sebagai gembala yang agung. Mengapa Daud tidak membicarakan Allah sebagai guru yang agung, tabib yang agung, tidak membicarakan sebagai pembuat mujizat keajaiban yang agung? Kenapa Daud secara spesifik dapat memberikan sebuah gambaran, pernyataan tentang Allah? Atau lebih tepatnya bagaimana Allah memberikan pewahyuan secara khusus bagi Daud tentang Allah sebagai gembala yang agung? Tentu ini memiliki suatu latar belakang yang menarik untuk kita lihat. Mengapa Allah mau menunjukkan kebenaran dirinya sebagai gembala yang agung kepada Daud hambanya, sehingga Daud mampu menyampaikan sebuah rentetan kalimat yang tidak panjang 6 ayat, tapi mampu menyimpulkan, merangkumkan gambaran Allah kita sebagai gembala yang agung. Bukan sebagai guru yang agung, bukan sebagai tabib yang agung, membuat mujizat yang agung. Secara khusus dipakai kata gembala yang agung ini. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita lihat, ketika kita melihat, memahami, coba kita meminta pimpinan Allah, maka sungguhnya ada hal-hal yang Allah mau supaya kita mengerti bagaimana Allah memakai Daud sehingga Daud dapat mengenali Allah sebagai gembala yang agung. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Daud sendiri latar belakangnya, Daud tidak memiliki latar belakang apapun juga selain sebagai gembala. Perhatikan itu. Daud bukan petani. Daud bukan pekebun atau seorang pemburu. Dia adalah seorang gembala. Latar belakang gembala ini menjadi salah satu alasan yang membuat Allah dapat memakai Daud
untuk menerima pewahyuan tentang dirinya bahwa Allah yang dimiliki oleh Daud dan kita saat ini adalah gembala yang agung. Daud bisa menuliskan, Daud bisa menerima pewahyuan ini secara dahsyat dan luar biasa. Karena dia sendiri adalah mantan seorang gembala. Dia adalah seorang peternak kambing domba. Sebelum dia menjadi orang yang dipakai Allah untuk memimpin orang-orang Israel, memimpin manusia-manusia, orang-orang mulai dari jumlah yang kecil sampai jumlah yang ribuan, bahkan memimpin bangsa-bangsa di dunia pada waktu itu. Karena seluruh bangsa-bangsa tunduk dan takluk pada pemerintahan Raja Daud. Bagaimana Allah memulai Daud dengan menggembalakan kawanan kambing dombanya. Allah memakai Daud, mempersiapkan Daud sebelum mengangkat Daud menjadi seorang raja Israel yang sangat disayangi, dikasihi, dihormati, dikagumi oleh rakyatnya, disegani oleh musuh-musuhnya, oleh semua orang kawan maupun lawan, semuanya menaruh rasa respek yang sangat besar kepada Daud. Yang Daud mau tunjukkan rahasianya adalah sebelum dia menjadi seorang pemimpin yang cakap, menjadi seorang yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Ketika dia mampu menunjukkan dirinya menjadi seorang yang mampu menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang dia pimpin, sehingga orang-orang yang dia pimpin sungguh menunjukkan sebuah semangat untuk mengikuti kepemimpinan Daud secara luar biasa. Seperti perkataan pujian yang pernah membuat Saul merasa iri, dengki, sehingga timbul kebencian pada Daud. Menunjukkan bagaimana Daud memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Ketika dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sebuah pujian dari rakyat yang tulus. Artinya Daud menunjukkan suatu sikap kepemimpinan. Dia belum menjadi seorang raja, dia masih seorang prajurit. Dia masih menjadi bagian pasukan daripada Raja Saul pada waktu itu. Tapi kepemimpinannya sudah memiliki dampak pengaruh yang luar biasa. Jemaat Tuhan, perhatikan ayat-ayat berikut akan kita lihat bagaimana Daud bisa memimpin dan sampai dia kemudian menjadi raja yang bijaksana, memimpin umatnya dalam dia membangun hubungan dengan raja-raja yang lainnya untuk menunjukkan sikap pertemanan, termasuk Raja Tirus adalah teman baik Daud yang luar biasa. Karena Daud memiliki sikap kepemimpinan yang sungguh berasal daripada Allah, dan itu dimulai bukan dengan sebuah proses dia belajar di sebuah seminari kepemimpinan, sebuah sekolah pendidikan resmi, bukan. Bahkan bukan dari orang tuanya secara pribadi, secara langsung. Alkitab tidak menunjukkan, karena justru Alkitab menunjukkan bagaimana Daud memiliki hubungan yang kurang baik dengan kedua orang tuanya. Dalam Mazmur 27 ayat 10. Daud mengalami sungguh bagaimana Allah membentuk, Allah mendidik, Allah mengajar dia ketika dia masih menjadi penggembala kambing domba. Hal ini kita bisa lihat ayatnya pertama dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang kedua. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin gerakan, memimpin gerakan. Engkaulah yang memimpin gerakan seluruh orang Israel. Tuhan sendiri, sebab Tuhan sendiri sudah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Baru dikatakan engkaulah yang akan menjadi raja atas Israel. Ingat, perhatikan sebuah pendahulu kalimat. Sebelum Allah berkata Daud engkau akan menjadi raja, Allah mau mempersiapkan Daud. Allah mau betul-betul membentuk Daud menjadi raja seperti yang ia kendaki. Yaitu tadi dengan sebuah proses kehidupan menjadi seorang gembala. Engkau harus menggembalakan. Daud memimpin bangsa Israel bukan memimpin dengan sikap sebagai seorang raja yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki otoritas, dan kemudian dia aji mumpung dengan jabatan kedudukan otoritasnya untuk dia mulai memberikan sebuah perintah-perintah kekuasaan yang sedemikian rupa. Bukan. Dikatakan Daud melakukan kepemimpinannya sebagai raja dengan sebuah sikap yang luar biasa. Menarik dimulai dengan sebuah kalimat sebelumnya. Sebab engkaulah yang memimpin seluruh gerakan atas orang Israel. Bahasa gerakan itu tindak tanduk. Bahasa gerakan itu bersifat politik, bersifat cara berperang, bersikap cara menghadapi keadaan-keadaan darurat. Daud menguasai itu semuanya. Daud memimpin seluruh gerakan.
Termasuk juga berbicara bagaimana membangun ekonomi bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum dia menjadi raja, dia sudah memimpin gerakan di tengah bangsa Israel secara luar biasa. Dan itu semuanya terjadi ketika apa? Ketika Daud mengalami pengajaran Tuhan sebagai seorang penggembala. Dan setelah Daud selesai menjadi seorang gembala, baru Allah mengangkat dia dengan waktu yang ditetapkannya menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi pengalaman Daud, pemahaman Daud tentang gembala ini sungguh menjadi suatu hal yang sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri atas diri Daud sejak usia muda. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat bahwa Daud menjadi gembala itu bukan suatu waktu yang panjang. Katakanlah Daud sudah mulai bantu orang tuanya sejak kecil, umur 89 tahun. Kita tahu peternak domba pada waktu itu tidak ada kerjaan pilihan. Keluarga peternak ya anak cucunya akan menjadi keluarga peternak. Keluarga petani ya anak cucunya akan menjadi petani. Jadi sekiranya Daud mulai bisa bekerja mungkin antara umur 9-10 tahun atau bisa lebih muda 8 tahun. Sampai dia pada usia di mana Nabi Samuel mengurapi dia kurang lebih umur 16-17 tahun. Berarti pengalaman dia menjadi gembala itu hanya 10 tahun. Kita lihat 10 tahun usia di mana Daud mengalami bagaimana pembentukan Tuhan menjadikan dia seorang gembala. Itu telah membawa dampak pengaruh yang begitu luas, begitu panjang. Bahkan sepanjang hidupnya dia melihat bukan hanya bagaimana Allah memakai dia menjadi raja, menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Tapi sekaligus ia mampu memiliki sebuah pewahyuan pernyataan untuk menggambarkan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub sebagai gembala yang agung. Waktu yang pendek ini mampu membuat seorang Daud sungguh-sungguh mengerti bagaimana dia dapat mengenali Allah sebagai gembala yang agung itu bagi umatnya secara luar biasa. 9 tahun sampai 17 tahun setelah dia urapi, karena kemudian tidak lama setelah dia diurapi, dia sudah mengalahkan Goliat. Dan setelah itu dia sudah mulai tinggal di istana. Karena Saul langsung menarik dia menjadi pemain kecapi, dan kemudian dia mulai aktif di istana sampai kemudian dia menjadi prajurit karena dia mendapatkan haknya untuk mendapatkan anak setelah dia mengalahkan Goliat, yaitu Milkal, anak Saul, menjadi istri Daud. Jadi dia sudah tidak tinggal lagi di rumah papanya, dia sudah sepenuhnya. Artinya waktunya pendek ketika dia dipersiapkan hanya 10 tahun. Tapi lihat Allah dengan caranya yang luar biasa mempersiapkan Daud. Karena itu ketika Daud memiliki gagasan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, pada ayat yang ke-8 dikatakan Nabi Nathan, firman Tuhan datang pada Nabi Nathan. Oleh sebab itu berkatalah begini kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku yang mengambil engkau dari padang gurun ketika menggiring kambing domba untuk menjadikan engkau raja atas umat Israel. Daud sudah duduk sebagai raja. Pada waktu itu dia punya keinginan untuk membangun bait Allah. Tetapi kembali lagi Allah selalu mengkaitkan, mengingatkan bagaimana latar belakang masa lalu Daud. Engkau adalah seorang penggembala kambing domba. Engkau ingat dari mana engkau berasal, asal usulmu. Allah mengingatkan bagaimana semua rencana Allah sudah dimulai membentuk Daud ketika dia menjadi gembala. Inilah yang menyebabkan Daud senantiasa ingat dari mana dia datang, dari mana dia berasal. Dan ini memberikan roh kerendahan hati yang luar biasa. Aku hanyalah seorang penggembala kambing domba. Tidak ada hal yang lain yang dapat aku megahkan dan semuanya ini. Semuanya ini terjadi oleh karena Allah yang mengizinkan, Allah yang sudah menyatakan kehendaknya, rencananya untuk memakai seorang anak gembala kambing domba ini menjadi seorang raja. Sebab itu Bapak Ibu, jangan engkau merasa rendah hati, rendah diri ya maksud saya, menjadi minder, menjadi malu dengan keadaan apapun. Mungkin saat ini engkau sedang mengerjakan hal-hal yang menurut dunia tidak diperhitungkan. Tapi siapa tahu Allah sedang mempersiapkan engkau seperti Daud dipersiapkan Allah dalam waktu yang pendek 10 tahun. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin atas sebuah kerajaan Israel yang besar, yang sangat dihormati, dikagumi, ditakuti oleh bangsa-bangsa. Daud sendiri muncul sebagai figur pribadi yang sangat disegani, dihormati, mendapatkan respek yang luar biasa. Daud tidak menjadikan sia-sia
Panjang kurang lebih 10 tahun proses Tuhan membentuk dia menjadi seorang gembala. Seluruh keberhasilannya selalu dikaitkan dengan keadaan masa lalunya. Aku hanyalah seorang pengembala kambing domba. Tuhan sendiri pun berfirman, ingat aku yang mengambil engkau dari kambing domba ketika engkau menggiring kambing dombamu di padang gurun untuk menjadikan engkau raja. Hal ini kita lanjutkan lagi di dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang menarik. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari kandang-kandang kambing domba. Perikop Mazmur 78 berbicara tentang masa yang sudah berlalu. Penulisnya Asaf menuliskan bagaimana pelajaran sejarah. Ingat nenek moyang kita. Ingat bagaimana Allah yang memanggil, memilih Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada raja yang mereka hormati, yang sudah mewariskan berkat rohani dan jasmani yang dari Allah luar biasa. Itulah Daud. Dituliskan demikian oleh Bani Asaf, perial sejarah yang sudah terjadi atas bangsa Israel. Bagaimana Daud sendiri dipilih oleh Allah dari antara kandang kambing domba. Kita lihat anak Allah pun lahir dari kandang domba. Daud pun diambil dari antara kandang-kandang kambing domba. Ada sebuah kesamaan, sebuah keadaan, dan yang tidak pernah dilupakan, baik oleh Daud sebagai pucuk yang akan melahirkan Mesias. Dia adalah seorang raja, tapi sekaligus tidak melupakan keadaannya pada masa lalunya. Hanyalah seorang pengembala kambing domba. Ya. Di tempat di mana domba-domba menyusui, ya, didatangkannya dia untuk apa? Bukan untuk memimpin. Kata yang dipakai oleh Alkitab ayat yang ke-71. Bukan untuk menjadi raja secara langsung. Dikatakan untuk mengembalakan Yakub. Ya. Ya, yang mengembalakan Yakub, dan untuk mengembalakan Israel kawanan miliknya. Maka dikatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati. Ia menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Inilah hasil sebuah pembelajaran yang Allah berikan di dalam Daud. Bagaimana kemudian ia dapat mengembalakan mereka. Keadaan sebagai raja tidak membuat dia kehilangan sifat-sifat kegembalaannya. Kedudukannya sebagai seorang pemimpin yang terkenal, dikenal, dikagumi, tidak membuat dia kehilangan karakter, integritas seperti seorang gembala. Dia tetap menunjukkan kerendahan hati. Dia tetap bersikap tulus hati. Dia tidak sekali lagi menarik perhatian orang, memuji, menghargai dengan kelebihan-kelebihan yang membuat dia kehilangan integritas yang seharusnya dia kerjakan terus-menerus. Alkitab mengatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati. Ia menuntun mereka. Orang yang tulus ini diberikan kecakapan. Ia pun mampu memimpin dengan keahlian, dengan bakat yang diberikan oleh Allah, dengan kecakapan yang luar biasa. Sehingga sungguh Israel, Daud sendiri menjadi seorang pemimpin yang dapat dipakai oleh Allah secara luar biasa. Jemaat Tuhan, kita melihat di sini bagaimana keadaan Daud sebagai gembala. Inilah yang melatar belakangi sehingga Daud bukan hanya melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupannya kemudian hari menjadi pemimpin raja yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi yang luar biasa dari semuanya itu adalah bahwa Daud kemudian diizinkan Allah menuliskan Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku. Dia memiliki sebuah perjalanan kehidupan seorang gembala yang luar biasa. Bukan hanya pada saat dia mengalami kehidupan sebagai gembala antara usia 8 sampai 17 tahun. Tapi lebih daripada itu, sepanjang hidupnya dia menghidupi kehidupan karakter integritas seorang gembala. Dari sanalah Allah mampu memberikan sebuah pernyataan pewahyuan untuk menuliskan tentang Allah sebagai gembala yang agung melalui hambanya Daud. Kita lihat di sini suatu hubungan yang luar biasa antara Daud dan Allah. Daud memiliki kehidupan yang sangat istimewa. Itulah yang menyebabkan Allah sungguh-sungguh mengasihi Daud.
Allah sungguh-sungguh berkenan kepada Daud. Hati Allah sungguh-sungguh terpincut. Hati Allah sungguh-sungguh melekat kepada Daud. Sebab itu rahasia kebenaran ini, gembala yang agung yang ini menjadi sebuah tema yang terus dibicarakan sampai perjanjian baru. Yohanes 10 berbicara secara khusus tentang gembala yang baik. Nabi-nabi kemudian juga mengulas lagi, membicarakan lagi tentang gembala-gembala. Semuanya terinspirasi oleh tulisan Daud yang berbicara, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan sampai selama-lamanya, Mazmur ini telah menjadi kekuatan yang sungguh menguatkan setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena Daud telah mengalami, Daud sendiri telah menjadi alat yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Karena pembentukan Allah yang luar biasa, cara Allah yang mempersiapkan dia. Dan lebih daripada itu, ia sendiri pun memberikan respon yang benar. Sebab itu milikilah reaksi respon yang benar terhadap setiap masa di mana engkau sedang dipersiapkan Tuhan. Supaya hal itu tidak menjadi sebuah hal yang kemudian terjadi penundaan. Lihat ketika Daud menikmati proses ini, sangat cepat Daud dipromosikan. On schedule, tidak pernah terjadi delay, penundaan pada usia yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pemuda remaja Israel pada waktu itu yang memiliki keberanian, kecakapan, keahlian, dan kekuatan seperti yang dimiliki oleh. Tidak ada. Kenapa? Ini menjadi bukti bahwa Daud memiliki respon yang benar. Dia tidak menganggap remeh pekerjaannya sebagai pengembala kambing domba. Dia tidak memiliki sebuah pandangan yang buruk, negatif terhadap orang tuanya. Dia tidak marah, tidak benci pada orang tuanya. Dia membangun sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sampai pada waktunya, tidak menunggu waktu yang lama. Pada saat orang-orang muda sungguh, siapa yang pada usia 17 tahun tidak mau dikenal? Siapa di seluruh dunia ini pada saat usia 17 tahun? Lihat aja usia 17 tahun menjadi sebuah usia yang begitu banyak dirayakan dalam bentuk-bentuk ulang tahun. Daud mengalami itu bukan hanya sekedar menikmati usia 17 tahun, tapi dia melakukannya dengan waktu Tuhan, kairos yang luar biasa. Di mana Allah memakai dia dengan cara luar biasa mengalahkan Goliat. Dan sejak itu, Daud berjalan dalam kuasa pengurapan Allah yang luar biasa. Karena Daud melewati masa proses sebagai seorang gembala yang luar biasa dengan Tuhan. Responnya, sikap hatinya, tindak tanduknya benar di hadapan kedua orang tuanya. Tidak ada dia bersungut mengeluh, menyimpan perasaan yang tidak baik. Padahal kita tahu sekali lagi Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau Tuhan menyambut aku. Daud mengalami penolakan yang luar biasa. Peristiwa pengurapan yang dialami oleh Daud, oleh Nabi Samuel kita lihat, orang tuanya sendiri pun tidak memperhitungkan. Sampai Samuel sendiri pun harus bertanya. Padahal ini anak kandungnya. Sepertinya Isai melupakan anak kandung bungsunya. Karena dia pikir apakah yang bisa dilakukan seorang anak yang sepertinya masih hijau. Seperti itu. Tapi Allah memperhitungkan. Allah mempersiapkan Daud. Lebih daripada itu, seperti yang kita ketahui, kehidupan Daud luar biasa yang kita fokus, kita lihat. Daud mampu menuliskan sebuah pasal yang luar biasa. Seperti kehidupan anak Allah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun disebutkan lahir dari keturunan Daud. Matius 1 ayat 1, inilah keturunan Tuhan Yesus Kristus. Dari Daud, anak Daud, baru dikatakan Abraham. Luar biasa. Sebab itu Allah menunjukkan perkenanannya yang hebat melalui kehidupan Daud untuk menuliskan Mazmur 23 ini. Baik, kita melihat lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa melihat Allah yang agung, gembala yang agung itu menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Seperti Allah memakai Daud. Mari kita mengenali Allah kita lebih jauh. Ketika Allah berbicara kepada Daud bahwa dia adalah gembalanya yang luar biasa. Allah adalah gembala Daud yang luar biasa. Sesungguhnya Allah pun sedang berbicara hal yang sama buat setiap kita malam hari ini. Sebab itu Mazmur 23 dituliskan oleh Daud menurut kehendak Allah, supaya saudara pun tahu apa yang menjadi hati Tuhan untuk kita. Sebab kita ini adalah kawanan dombanya. Kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah umatnya. Kita ini adalah kesayangan Tuhan, biji mata Allah. Apa yang Allah mau katakan tentang semuanya ini? Allah mau beritahukan seperti ini. Melalui tulisan Daud, Mazmur 23 yang didahului Mazmur 22.
Bahwa Allah itu gembala agung yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bertanggung jawab dalam segala hal. Lihat, Allah tidak membiarkan masa remaja Daud menjadi masa remaja yang biasa-biasa, masa remaja yang berlalu dengan kekecewaan dan keduka-citaan. Allah bertanggung jawab sepenuhnya. Gembala kita yang agung ini sesungguhnya bertanggung jawab baik untuk masa lalu kita, peristiwa-peristiwa apa yang sedang kita alami, ketika kita harus mengalami proses untuk mempersiapkan kita kepada peristiwa-peristiwa akan datang untuk menggenapi rencananya. Allah bukan tidak tahu, Allah bertanggung jawab. Orang lain boleh sepertinya malas tahu, tidak mau tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat seperti orang tua Daud sepertinya lepas tangan, tanggung jawab sepertinya. Ingat, Daud punya risiko, masih remaja. Dia tidak memiliki kekuatan pengalaman fisik yang secara manusia berlebihan. Seharusnya dia bisa mati sejak lama, karena dia bisa diterkam oleh beruang dan singa seperti yang dia katakan sebelum dia menghadapi Goliat. Tapi bagaimana Allah bertanggung jawab atas Daud? Allah bertanggung jawab atas kehidupan Daud ketika dia masih muda. Ketika dia berada sendirian di tempat-tempat yang sunyi. Ketika tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Semua orang menjauhi dia. Lihat, dia itu anak yang diasingkan. Itu anak yang tidak diperhitungkan. Keluarganya sendiri tidak menganggap dia. Seringkali kita dalam situasi seperti ini, kita terjebak pengasihan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita punya gembala agung. Manusia boleh mengecewakan. Manusia boleh tidak memperhatikan kita. Tetapi Allah sangat bertanggung jawab. Allah sangat fair enough. Allah yang sangat punya konsekuensi yang luar biasa. Ketika dia sungguh memilih Daud, ketika dia mengizinkan semuanya ini terjadi, Allah pun bertanggung jawab melalui kehidupan Daud, proses apapun yang dialami. Sampai pada waktu yang Allah persiapkan tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Allah mengangkat Daud dalam kemuliaan yang luar biasa. Allah kita bertanggung jawab untuk setiap hal yang dijanjikannya. Sebab itu Daud mampu menuliskannya. Lihat, dikatakannya Tuhan yang baik itu membaringkan kita di padang rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menuntun kita di jalan yang benar. Semuanya ditanggungnya atas dirinya. Lebih-lebih lagi kita tahu melalui Kristus Yesus Tuhan kita, Allah tidak hanya bertanggung jawab atas kebutuhan hidup kita setiap hari. Bahkan Allah pun menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai bukti tanggung jawabnya atas umat kepunyaannya. Dia mengorbankan dirinya. Inilah tanggung jawab Allah yang luar biasa diberikannya kepada kita. Daud menuliskan dalam Mazmurnya yang indah demikian tentang bagaimana tanggung jawab gembala yang agung itu atas kehidupan umatnya. Mazmur 37 ayat yang ke-25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah kekurangan. Dahulu aku muda. Artinya sejak dari masa mudaku, sejak aku masih bujang, masih belum apa-apa, belum dikenal, Tuhan sudah bertanggung jawab atas kehidupanku. Saya bilang Allah baru memberkatimu. Saya bilang bahwa Allah memakai engkau setelah engkau nanti bekerja, setelah engkau nanti punya kebakat. Tidak, Allah sudah bertanggung jawab atas hidupmu sejak hari ini. Sebab itu Daud pun berkata dalam Mazmur 22 ayat 10, dia mengatakan, engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Engkaulah yang membuat aku merasa aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan engkaulah Allahku. Mazmur 22 ayat 10 dan 11. Dahulu aku muda, bukan hanya muda. Sejak dari dalam kandungan, kata Daud, aku tahu Bapa, engkaulah gembalaku yang baik. Gembalaku yang baik. Jemaat Tuhan ketahui, Allah sangat bertanggung jawab. Allah sangat konsekuen dengan janjinya. Allah pasti menggenapi segala rencananya, kehendaknya bagi setiap kita. Bahkan dilanjutkan ayat 26. Mazmur 37 ayat 26 dikatakan buktinya. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukan hanya Daud tapi anak cucunya. Itulah Allah yang bertanggung jawab, bukan hanya sejak dia muda, tapi sejak dari dalam kandungan sampai kepada anak cucunya. Allah itu bertanggung jawab. Tahukah kita bahwa kita punya gembala agung yang bertanggung jawab jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat rencana yang dipersiapkan bagi kita
daripada setiap kondisi baik masa lalu yang sangat buruk, yang sangat jelek mungkin kau katakan. Tapi itu tidak akan mempengaruhi tanggung jawab Allah untuk menggenapi rencananya, memakai kita menurut kehendaknya. Seperti Daud menjadi pemimpin yang diambil dari antara kandang-kandang kambing domba untuk menggembalakan umatnya dengan tulus, ikhlas, dan memimpin, menuntun mereka dengan kecakapan. Allah pasti sanggup memakai kita. Allah pasti sanggup menyatakan kemuliaan bagi kita. Karena Allah yang bertanggung jawab. Ya. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh memandang, berfokus pada gembala kita yang agung. Jangan biarkan kondisi kiri kanan kita, sekeliling kita, masalah, kesulitan, meragukan kita seolah-olah Allah lepas tangan. Tidak, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, kita adalah kawanan dombanya. Allah tidak akan pernah biarkan kita. Demikian sebaliknya, marilah kita juga bertanggung jawab. Kalau Allah sudah bertanggung jawab sedemikian rupa, dengan rencananya, dengan kehendaknya, dengan segala maksud dan tujuan yang sudah dipersiapkannya sejak dini, bahkan sadari dalam kandungan. Demikian juga marilah kita mengambil tanggung jawab kita sebagai kawanan domba-domba Allah. Atas setiap talenta, atas setiap bakat, atas setiap keahlian yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita dipersiapkannya, supaya pada waktu yang direncanakannya Ia akan memunculkan kita menjadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman ini, seperti yang Allah kehendaki. Siapapun kita, anak-anak muda, remaja sekalipun, mari kita memastikan sampai pada kita orang dewasa, kita bertanggung jawab atas setiap panggilan Tuhan, atas setiap potensi talenta kita, apapun juga. Terlebih-lebih atas pelayanan kita, kita harus bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Jangan hanya ngurusin jemaat-jemaat yang sehat-sehat, gemuk-gemuk, yang lembunya, bulunya tebal, dagingnya banyak, untuk menghasilkan keuntungan bagi diri kita semata-mata. Marilah kita juga bertanggung jawab memikirkan bagaimana dengan domba-domba yang kurus, lemah, miskin, menderita. Ini tanggung jawab kita. Karena kita memiliki sebuah teladan dari gembala kita yang agung tentang tanggung jawabnya yang begitu luar biasa. Sejak dari muda, bahkan sejak dari dalam kandungan, sampai semuanya digenapi dalam kehidupan Daud, dan akan sampai selama-lamanya. Gembala yang agung itu telah menyatakan bukti tanggung jawab kasih setianya bagi umat kepunyaannya. Mari kita juga bertanggung jawab untuk setiap jiwa-jiwa. Jangan kita lihat jiwa-jiwa, kita pandang muka. Jangan lihat kita jiwa-jiwa, ini jiwa-jiwa yang tidak berpotensi. Potensi menguntungkan gereja, potensi untuk bisa menambah pundi-pundi. Kita pandang sebelah mata masuk ke dalam gereja kita, atau kita berteman, kita sebagai pemenang jiwa, pembawa saksi. Teman saya ini kurang terlalu bermanfaat bagi saya untuk berteman. Tidak ada untungnya saya berteman dengan dia. Kita punya tanggung jawab, bukan bicara keuntungan kira-kira hal apa yang kita dapatkan daripada dia, tapi lebih daripada itu tanggung jawab bagaimana jiwanya diselamatkan. Jiwa-jiwa harus mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pun harus memiliki sikap tanggung jawab yang sama seperti gembala agung kita yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pahami dalam segala perbuatan gembala kita yang agung, Allah yang kita yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam perbuatan yang baik, yang mengerti dan peduli, yang bertindak secara detail dan menyeluruh supaya kita tidak ketakutan. Pertama, Allah menunjukkan tanggung jawabnya. Yang kedua, Ia menunjukkan kepada kita demikian, jemaat. Ia bukan hanya bertanggung jawab untuk hidup kita yang kelihatan ini, kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita, termasuk juga dengan kesesakan masalah, pergumulan yang berat. Tapi lebih daripada itu, kita memiliki gembala yang mempertaruhkan nyawanya, hidupnya bagi kita. Gembala kita bukan hanya gembala agung yang sekedar bertanggung jawab atas kehidupan kita ketika kita hidup sebagai manusia di bumi ini. Tapi lebih daripada itu adalah Allah kita juga sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Lihat, anak Allah sudah berkorban, menyerahkan nyawanya. Anak yang tunggal sudah diserahkannya bagi kita. Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita.
Siapakah pemimpin, siapakah orang di luar Kristus yang sudah melakukan tindakan sedemikian rupa. Tidak hanya bertanggung jawab dalam kehidupan, tapi sekaligus mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kawanan dombanya, umatnya, yang disebut sebagai miliknya. Mazmur 22 menarik. Daud sendiri memahami bagaimana dia menyatakan tentang Kristus, yaitu anak domba Allah yang harus dikorbankan, diserahkan. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Sebagaimana Daud juga mengalaminya. Sekaligus sebagai sebuah nubuatan dan sekaligus juga keadaan ini dialami oleh Daud. Mazmur 22 ayat 2 dengan pernyataan yang menjadi judul perikop Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru dan engkau tetap jauh. Dan engkau juga tidak menolong. Aku berseru, tetapi engkau tidak menjawab aku. Aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab aku. Dan aku berseru pada waktu malam, tetapi tidak juga tenang hatiku. Lihat di sini bagaimana ini gambaran anak Allah yang menyerukan Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah sebuah bukti gembala kita yang agung, bukan hanya bertanggung jawab untuk kehidupan kita semata, sehari-hari semata-mata. Dari masa kecil, tapi Allah kita juga sekaligus gembala yang agung itu sudah mempertaruhkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya bagi kita. Sebab itu dia menjadi gembala yang agung bagi kita, yang sangat luar biasa untuk kita hormati, kita sembah, kita puji seperti yang dikatakan oleh Daud. Pada ayat yang ke-23, aku akan memuji-muji engkau, aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan nama Tuhan, pujilah dia. Hai kamu, hai segenap anak cucu Yakub, pujilah, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Ayat 26, Daud kembali menyatakan sukacitanya luar biasa. Karena engkau, aku akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, dan nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Ungkapan pujian penyembahan Daud secara luar biasa. Karena Daud mengenali Allah yang agung, gembala yang agung itu. Telah mempertaruhkan segala-galanya. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-25 Mazmur 22. Ayat yang ke-25. Sebab engkau tidak memandang hina dan ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Inilah gambaran Kristus yang teraniaya. Allah yang sudah mempertaruhkan nyawanya bagi milik kepunyaannya, kita umat tebusannya. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sebab ia tidak memandang hina dan merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Allah sungguh-sungguh mempertaruhkan seluruh kehidupannya bagi kita umatnya. Dia sangat-sangat peduli memperhatikan pada kita secara luar biasa. Karena nyawanya sendiri diberikannya bagi kita. Apakah yang kurang daripada itu? Sebab itu Rasul Paulus memiliki tulisan yang luar biasa. Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan telah mengaruniakannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan kepada kita bersama, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Satu kali setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum mereka menjadi rasul di Danau Tiberias. Tuhan Yesus berkata kepada murid, khususnya kepada Petrus dalam perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15-19. Rasul Yohanes menuliskan dengan kalimat demi kalimat yang luar biasa. Bagaimana 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sehingga pada pertanyaan yang 3 kali Petrus sedih karena Tuhan harus mengulang-ulang pertanyaan itu.
Saya percaya Petrus sedih dalam menangis. Dan menarik, Tuhan tidak hanya bertanya apakah engkau mengasihi aku. Kemudian Tuhan menyatakan ini maksud Tuhan yang utama. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyatakan pernyataannya tentang kasihnya yang agape. Kasih yang sempurna itu telah dinyatakan. Dengan kata lain Tuhan Yesus sedang berkata seperti ini. Petrus, aku mengembalakan engkau dengan kasihku yang sempurna. Dan kasihku yang sempurna itu telah aku nyatakan melalui pengorbananku. Aku tidak hanya hidup di dunia berjalan bersama kamu dan kau melihat tanda-tanda mujizat yang aku buat. Tapi sekaligus engkau melihat, engkau telah mendengar pengajaranku tentang gembala yang baik yang dituliskan Rasul Yohanes pasal 10. Tapi Tuhan juga menunjukkan bagaimana gembala yang baik itu sekaligus mempertaruhkan nyawanya. Memberikan nyawanya. Itulah kasih yang sempurna. Yang sudah diberikan, dilakukan oleh Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Menyerahkan segala-galanya. Sebab itu kemudian dikatakan kepada Petrus demikian pada ayat yang ke-18. Yohanes pasal 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau berjalan menurut keinginanmu. Tetapi ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau kendaki. Ayat 19 dikatakan, dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Artinya Petrus dengan pertanyaanku tentang kasih agape, siapkah engkau untuk menggembalakan umatku dengan pertaruhannya nyawamu sendiri. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah melalui kematiannya. Bukan hanya tahu, iya Tuhan saya siap mengembalakan, tapi sudah siapkah seperti anak Allah, seperti Allah sendiri yang sudah menjadi gembala yang agung bagi kita. Ia menggembalakan kita bukan hanya selama kita hidup, tapi dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Demikian juga Allah menghendaki supaya kita pun mengerti bagaimana kasih yang sempurna itu berarti kita siap untuk menyerahkan segala-galanya. Kita mau membayar segala-galanya. Kita tidak boleh merasa jijik, merasa hina. Saya tidak bisa melayani seperti ini. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Porsi saya nggak seperti itu. Pelayanan karunia saya tidak seperti itu. Maafkan saya, siapapun kita. Apapun engkau menyebut panggilanmu yang luar biasa. Yang jelas Alkitab mengatakan seperti Petrus sendiri dikatakan, pada masa tuamu engkau akan menyerahkan tanganmu diikat oleh orang lain. Yang akan membawamu ke tempat yang kau tidak harapkan. Kalau engkau membatasi dirimu dengan menurut apa yang kau pikirkan, bagaimana kau bisa mengenal gembala yang agung itu yang sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan anak yang tunggal, segala-galanya bagi kita. Kalau kita sendiri masih membatasi diri kita, saya tidak bisa seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Itu bukan karunia saya, itu bukan panggilan saya. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melakukan segalanya. Kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar menikmati mujizat, seperti kata Paulus Filipi 1 ayat 29. Pada kami bukan hanya dipanggil untuk mengenal kasih karunia Injil, beritakan Injil semata-mata, tapi sekaligus menyerahkan nyawa kami. Menyerahkan nyawa kami supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi semua orang. Kita harus mempertaruhkan sebagaimana Gembala Agung kita telah mempertaruhkan segalanya, yaitu menyerahkan anak tunggalnya. Hari ini juga Allah mau, apabila kita mau mengalami kasih agape yang daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun harus merelakan. Sebab itu Tuhan izinkan kita gereja Tuhan melalui masa pandemik. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pandemik ini, tapi yang kita tahu keadaan akhir zaman sudah jelas. Ini semuanya penggenapan akhir zaman. Kalau kita meragukan ini akhir zaman, kita butuh tanda yang bagaimana lagi untuk supaya kita meyakini bahwa kita sudah di akhir zaman. Apakah kita tunggu kita sendiri yang mengalami musibah itu baru kita berkata, iya betul ini akhir zaman. Mari, sebelum tanda-tanda itu terjadi atas kita sendiri, mari kita memberikan respon. Kita mau memberi diri kita
Untuk kita mengalami tidak hanya menerima kasih agape, tapi hidup tinggal. Dan bagaimana kasih agape menggerakkan hati kita. Karena kita punya gembala yang agung, demikianlah kita kawanan dombanya. Kita pun hidup mengikuti teladan gembala kita yang agung. Kita pun siap menyerahkan segala-galanya. Bayar harga apapun. Jadi kalau kita masih diminta bayar harga ini dan itu, kita masih mulai berperhitungan. Maafkan saya, bagaimana kalau Allah sudah minta lebih dari apa yang kau perhitungkan hari ini? Ketika sesuatu yang diminta masih menjadi suatu hal yang kau perhitungkan. Bapak Ibu, kita harus berdoa banyak. Armenia, Azerbaijan sedang mengalami pertempuran ribuan jiwa, bukan hanya pandemik. Ribuan jiwa di Kaukasus saat ini korban peperangan. Mari kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi yang sedemikian rupa membuat kita untuk kita mengikut Kristus pikul salib, menyerahkan hak untuk supaya kita dipakai sesuai kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan pikiran kita sendiri. Mari kita melakukannya, karena kita punya gembala agung yang bukan hanya bertanggung jawab atas hidup kita di bumi, tapi dia juga sudah menyerahkan nyawanya untuk menjadi jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Sebab itu Rasul Petrus bisa menuliskan demikian dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan Kristus yang dikatakan kepadanya dituliskan oleh Rasul Petrus kembali. Ini diberitahukan oleh Kristus tentang kasih agape, bukan hanya untuk aku. Kalau kita betul-betul mengasihi Kristus dengan kasih yang sempurna, kita pun harus mau menyerahkan segalanya. Sebab itu ayat 25 dikatakan, sebab dahulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Artinya marilah kita menjadi domba-domba Allah yang mengikuti teladan gembala kita yang agung. Dahulu kita tidak mau tahu. Dahulu kita tersesat sebagai domba-domba yang berjalan menurut keinginan kita. Tapi ini waktunya kita mengenal, kita memiliki gembala agung yang sudah memberikan tanggung jawab baik untuk masa lalu kita sampai hari ini, bahkan masa depan kita, bahkan atas anak cucu kita. Tuhan bertanggung jawab. Bahkan sudah diberikannya segala-galanya, nyawanya dia pertaruhkan semuanya. Marilah kita juga melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Sebab itu Rasul Petrus tambahkan kembali 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudaraku, janganlah engkau heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian padamu, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi padamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya. Sebab ayat 14, 1 Petrus 4:14 katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini waktunya gereja Tuhan, orang percaya, kita harus siap untuk kita menyerahkan segala sesuatunya. Siap mengalami apapun yang terjadi menurut kehendak Tuhan. Karena kita punya gembala agung yang juga sudah menjadi teladan bagi kita, menyerahkan segala-galanya untuk menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh gembala agung itu bagi kita? Gembala agung kita bertanggung jawab melalui tulisan Daud Mazmur 22-23. Ia telah mempertaruhkan dirinya, nyawanya bagi kita untuk memastikan janjinya. Dan yang ketiga, ini menarik Bapak Ibu. Gembala agung kita membangun sebuah hubungan yang sangat istimewa. Kenapa Allah memakai gambaran gembala sebagai wujud pernyataan Allah yang hadir dalam kehidupan umatnya, dan umatnya sebagai domba? Karena hubungan gembala dan domba itu memiliki hubungan yang sangat unik, luar biasa, ya. Karena domba itu sendiri adalah hewan yang sangat lemah. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena itu dia butuh pelindung yang tepat, gembala yang sungguh menjadi jaminan keamanannya. Nah, menariknya hubungan gembala dan domba ini seperti ini.
Domba itu tidak mengenal gembalanya melalui indera penciuman seperti anjing. Anjing bisa mengenali tuannya melalui penciumannya. Ya. Tetapi domba mengenali gembalanya itu melalui suaranya. Ketika gembalanya berbicara di situ, dia bisa membedakan di antara kerumunan orang. Dia akan bisa mengenali, inilah suara Tuhan saya, gembala saya. Firman Allah, Yohanes berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau misalkan kita bayangkan ada orang yang coba meniru-niru menjadi gembala, berpakaian seperti gembala, meniup suling gembala, pakai tongkat gembala, baju gembala, di antara kawanan domba, domba itu tidak akan mengenal dia. Domba itu hanya mengenal gembalanya melalui suara dan suaranya tidak dapat ditipu. Itulah kelebihan seekor domba. Domba, hewan yang sungguh memiliki kespesifikan yang Tuhan ciptakan untuk memberikan gambaran antara Allah dan manusia. Demikianlah yang Allah kehendaki hubungan kita dengan Bapa kita, dengan gembala kita yang agung. Seharusnya sebagai domba-dombanya kita dapat mendengar suara gembala kita yang agung itu dengan baik. Kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang masih mengalami masalah dalam mendengarkan suara Tuhan, saya kok tidak bisa mendengar suara Tuhan ya. Saya kok tidak tahu bagaimana Tuhan berbicara kepada saya. Bapak Ibu, terus kita menjadi domba berapa lama ini domba yang bagaimana kalau kita tidak bisa mendengar suara gembala kita, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Sebaliknya jujur aja, berapa banyak anak-anak Tuhan yang masih meragukan akan suara Tuhan yang berbicara kepadanya, tidak mengerti akan suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Hubungan gembala dan domba ini didasari melalui mendengar. Sebab itu firman Allah jelas mengatakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu oleh karena mendengar firman Tuhan. Mari kita mulai mencintai, menyukai, mendengar, sampai kemudian kita mulai haus membaca, merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Apa yang menyebabkan kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan secara langsung, berarti kita pun belum mengenali, karena kita pun tidak terbiasa mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belum terlatih untuk membiarkan firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita, karena kita pun jarang membuka Alkitab kita. Bagaimana kita bisa memiliki pendengaran sebagai domba-domba Allah terhadap suara gembala agung kita, kalau kita sendiri terhadap suaranya yaitu firman Tuhan kita jarang membukanya, kita jarang membacanya untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita setiap hari. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan domba-domba itu mengikut aku, mengikut gembala yang agung itu. Bandingkan dengan ayat yang ke-26 mundur. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ketika pada ayat sebelumnya dikatakan pada ayat 24, maka orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling Tuhan Yesus itu berkata kepadanya, Tuhan, berapa lama lagi kami hidup dalam kebimbangan? Jadi engkau kami Mesias itu katakanlah dengan terus terang. Tuhan Yesus menjawab, katanya kepada mereka, aku telah mengatakannya tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ayat yang ke-25, Yohanes 10 ayat 25. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam namaku, itulah kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, ayat 26. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kenapa tidak percaya? Karena kita tidak mendengar firman Tuhan. Karena kita tidak terlatih, tidak terbiasa untuk membaca, menyukai firman Allah. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar khotbah disampaikan, kita mulai memilih-milih, kita mulai membuat pilah-pilah, khotbah ini tidak bagus, kita tidak mau, kita tidak terbiasa untuk mendengarkan suara gembala agung kita berbicara. Padahal hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka berbicara bukan menurut keinginan mereka sendiri. Mereka bergumul, berdoa untuk menyampaikan setiap firman yang akan mereka sampaikan di mimbar-mimbar. Tapi ketika firman itu berbicara kepada kita, menemplak, menegur, mengingatkan dosa-dosa kita, kita menolaknya dan berkata, saya tidak suka khotbah hari ini. Bagaimana kita bisa disebut sebagai domba yang mendengarkan suaranya?
Karena kita tidak terlatih untuk mendengar suaranya. Baik ketika dia berbicara dengan lemah lembut, maupun ketika dia bicara untuk menuntun kita dengan sebuah sikap yang tegas, supaya kita tidak menyimpang, tersesat daripada jalan sebagai kawanan dombanya. Inilah hubungan yang luar biasa. Allah mau kita mendengar suaranya. Sebab itu firman Allah kepada jemaat kitab Wahyu 7 jemaat dikatakan, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh. Setiap kali mengakhiri pesan-pesan yang kepada 7 jemaat, dari Efesus sampai Laodikia, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, selalu diakhiri dengan siapa bertelinga. Jadi kita bertelinga mendengar apa yang dikatakan Roh. Kita harus memiliki telinga seorang domba, sebagai domba. Domba-domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Kalau kita tidak mendengarkan suara gembala agung kita, itulah firman Tuhan. Bagaimana? Mungkin kita terpancing, Pak. Mendengar suara Tuhan bagaimana? Sederhana. Kalau engkau mau mendengar suara Tuhan, ya tadi, uji semua dengan firman Tuhan. Lihat ada bukti enggak, biarpun hamba Tuhan bernubuat, hamba Tuhan ngomong ini dan itu, Pak, dasar firmannya apa? Itu penting. Sebab pada mulanya adalah firman, semuanya dimulai dari firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini jelas, tegas, harus menjadi sebuah dasar. Jadi cintai firman, renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka engkau akan menjadi domba-domba yang mampu mendengar dengan benar. Maka janji Allah ketika memiliki hubungan yang luar biasa, yang spesial ini, melalui pendengaran kita akan firman Tuhan, kita akan mengenal suara gembala kita yang agung, yang akan memimpin langkah kita. Maka 28 dikatakan, aku akan memberikan dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku, kita lanjutkan ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Lihat bagaimana jaminan ketika kita menjadi domba dan dialah gembala agung kita. Bapa menjadi jaminan. Kita sudah diberikan kemuliaannya, yaitu hidup yang kekal. Kita pasti tidak akan binasa dan kita tidak akan bisa terpisahkan, direbut oleh roh-roh dunia ini. Mari kita menjadi domba. Ketika kita menjadi domba, ya tadi, mengenal gembala kita yang agung, memiliki hubungan sehingga kita dapat mendengar suaranya. Itulah firman Tuhan yang Tuhan katakan berbicara kepada kita. Kita akan semakin mengenal. Sampai di akhir ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sampai kita mengerti bagaimana hubungan yang luar biasa yang dinyatakan. Sebab itu kita tidak heran Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 20-21. Dan bukan hanya bagi mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga kepada orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, agar mereka juga menjadi satu bersama kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Inilah hubungan yang Allah inginkan, supaya kita dan Bapa menjadi satu. Bila mana kita mengalami keadaan Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa dan Bapa anak dan Roh Kudusnya di dalam kita, yaitu ketika kita menjadi domba-domba yang mengenal gembala kita yang agung. Kita mendengar suaranya, firman Tuhan. Mari umat Tuhan, hari-hari ini jangan berhenti untuk kita merenungkan, kita membaca, mencari firman Allah. Karena kita adalah domba-dombanya. Kita mendengar suara gembala kita. Dan kita akan dituntunnya, dibimbingnya kita, dibawanya kita masuk dalam rencananya yang kekal. Akhirnya firman Allah mengatakan, Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar hendaklah, dan barang siapa yang mendengar hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang mendengar. Inilah hubungan yang unik, kita harus selalu mendengarkan dan memelihara serta melakukan firman-Nya. Maka kita akan menjadi domba-domba karena kita punya Allah yang luar biasa, karena kita memiliki gembala agung yang luar biasa. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gembala agung kita luar biasa. Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dia juga sudah mempertaruhkan nyawanya melalui pengorbanan anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia memberikan hubungan yang begitu luar biasa untuk kita dapat menjadi satu dengan Bapa dan anak lewat rohnya di dalam kita. Demikian kita memiliki kemuliaan Allah, karena kepada kita diberikan hidup yang kekal
dan tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu apapun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan, memisahkan kita dari kasih yang sempurna, agape, gembala kita yang agung. Tuhan Yesus memberkati. Kenalilah, milikilah gembala kita yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama dihimpunkan di bawah kaki Tuhan untuk kami mendengar firman Allah. Gembala agung kami Tuhan Yesus Kristus menyatakan firman-Nya, menunjukkan, mengajarkan, mengingatkan, memperingatkan. Sebab kami ini adalah kawanan domba-Nya. Supaya dalam kondisi keadaan bagaimanapun kami tidak merasa berpikir seakan-akan sepertinya Allah jauh, tidak. Gembala agung yang kami miliki adalah gembala agung yang bertanggung jawab untuk setiap hal keadaan yang diizinkannya kita alami. Sebab Dia sendiri sudah melakukan segala-galanya, menyerahkan, mengaruniakan anak yang tunggal sebagai korban penebus dosa. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala yang agung itu akan mendengarkan kita, sebagaimana kita juga telah mendengarkan suaranya. Kita akan mendengarkan Allah membimbing, Allah menunjukkan jalan, Allah akan memimpin kita. Langkah-langkah kehidupan, keputusan-keputusan, rencana-rencana, hal-hal yang harus kita buat dan kerjakan, baik dalam waktu yang pendek maupun dalam jangka yang panjang. Allah sendiri sebagai gembala yang agung akan menuntun saudara jemaat Tuhan sekalian, sehingga engkau tidak takut, engkau tidak khawatir, engkau tidak ragu-ragu, engkau tidak bimbang seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi, karena mereka tidak percaya. Kenapa kita mendengar, kita mampu mendengar suara gembala agung kita? Karena kita percaya. Tapi mereka pada waktu itu tidak percaya, karena itu mereka tidak termasuk domba-domba. Karena itu percayalah jemaat Tuhan, Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan firman-Nya, janjinya kepada kita, nah adalah Allah yang bertanggung jawab memeteraikan janjinya melalui pengorbanan anak yang tunggal bagi kita. Maka segala yang difirmankannya, diperkatakannya, itu pasti digenapi dan terjadi. Terimalah janji Allah, karena gembala kita yang agung adalah Allah yang setia, Allah yang pasti melakukan, menggenapi. Karena Dia mau supaya kita mengalami kehidupan dalam kemuliaan-Nya, supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Ketiganya tidak terpisahkan. Demikian kita pun menjadi satu bersama gembala agung kita. Kalau kita telah menjadi satu, apakah lagi yang kita pertanyakan? Apakah lagi yang perlu kita khawatirkan? Apakah yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini? Berjalan dalam kemuliaan Allah Bapa yang pasti memberikan kepada kita kehidupan sampai selama-lamanya. Dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kami bersyukur firman Tuhan sudah datang melawat kami, memenuhi kami, mengurapi hati dan kehidupan kami seluruhnya. Mari kita bangkit berdiri, buka tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dari surga Allah memperhatikan kita. Dia menilik setiap kehidupan kita, sebab Dialah gembala agung kita. Ia yang sudah memikirkan, mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan takut, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut untuk keadaan apapun. Allah bertanggung jawab seperti yang dikatakan oleh Daud, dituliskan oleh Daud. Segala keadaan yang dialami oleh Daud, Allah bertanggung jawab. Diberikannya semua yang terbaik pada kita, sebab kitalah kawanan dombanya. Allah pasti berbicara dan meneguhkan kita semuanya. Dari surga Allah melawat kita, memperbarui, menyegarkan roh jiwa tubuh kita, pengertian kita, pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan, sampai kasih agape yang daripada Allah yang sempurna itu, supaya hidup kita menjadi berkat dan kita pun siap dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa-jiwa, supaya banyak orang lain diselamatkan, bertobat, dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah memberkati kita semuanya, keluarga, pekerjaan, masa depan, usaha, jerih lelah kita, tidak ada yang menjadi percuma. Sebab gembala yang agung itu selalu menolong dan menyinari kita dengan kasih karunia kemuliaan wajahnya yang dahsyat dan ajaib. Engkau di bawahnya terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, berhasil, beruntung, berkemenangan, sehingga kita dibedakan daripada
pada dunia ini dalam kondisi segala keadaan apapun. Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus menyertai, meneguhkan, memimpin kehidupan kita sempurna sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita berkatakan amin.